Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo memimpin langsung upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-117 yang dilaksanakan di lapangan apel Bayangkara Polda Kepri pada Selasa 20 Mei 2025. Upacara berlangsung dengan hikmat dan penuh semangat nasionalisme dalam rangka mengenang lahirnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia yang menjadi tonggak sejarah penting. Dalam amanatnya, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutyafiada Hafid. Sambutan tersebut menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum penting untuk membuka kembali halaman sejarah perjuangan bangsa. Halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, melainkan dengan kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian untuk bangkit dari penjajahan. Sebagaimana tercermin dari lahirnya organisasi Budi Utomo 117 tahun silam. Kebangkitan nasional merupakan titik awal bangsa ini memulai bangun keyakinan untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri. Lebih lanjut, dalam konteks menghadapi tantangan global yang dinamis, Indonesia terus menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan hadir sebagai mitra dialog yang dipercaya di kancah internasional. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kebangkitan nasional tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga menjadi landasan kuat bagi posisi Indonesia di era modern. Di dalam negeri, semangat kebangkitan nasional diwujudkan melalui berbagai program nyata yang berpihak pada rakyat. Wakapolda Kepri mengutip beberapa contoh, seperti program makan bergizi gratis untuk lebih dari 3,5 juta anak, pemeriksaan kesehatan gratis, digitalisasi layanan medis, serta pembangunan AI Center of Excellence di Papua. Selain itu, pemerintah juga memperkuat regulasi perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas yang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan generasi penerus. Kemudian Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo menegaskan bahwa seluruh langkah dari program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun masa depan yang lebih maju dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Astacita ditetapkan sebagai kompas arah pembangunan nasional, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, baik di perkotaan maupun di pelosok negeri. Masih dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menghimbau masyarakat untuk tidak ragu untuk melapor setiap tindakan mencurigakan ataupun premanisme yang meresahkan. Masyarakat dapat memanfaatkan call center kepolisian di 110 atau langsung mendatangi kantor kepolisian terdekat. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kepulauan Riau sebagai cerminan nyata dari semangat kebangkitan nasional. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, Polda Sumatera Selatan menggelar upacara bendera di lapangan apel Mapolda Sumatera Selatan pada 20 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib serta hikmat. Aibda Atri, personil Humas Polda Sumatera Selatan akan memberikan informasi selengkapnya. Pemirsa Polri TV, saat ini Polda Sumatera Selatan sedang melaksanakan kegiatan upacara Hari Kebangkitan Nasional, di mana Bapak Wakapolda Sumatera Selatan bertindak sebagai inspektur upacara dan dihadiri oleh pejabat utama Polda Sumatera Selatan, Bintara, dan ASN jajaran Polda Sumatera Selatan. Kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan tentunya sebagai hikmah bagaimana rasa rasionalisme kita kepada perjuangan para pahlawan pada masanya. Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-117 dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Pol M. Zulkarnain selaku Inspektur Upacara. Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama Polda Sumatera Selatan, perwakilan perwira menengah dan pertama, serta personil Bintara dan ASN di lingkungan Polda Sumatera Selatan.
Susunan kegiatan berlangsung sesuai protokol, dimulai dari persiapan pasukan hingga penghormatan terakhir kepada inspektur upacara. Dalam amanat yang dibacakan oleh Iruk, yang merupakan sambutan resmi dari Menteri Komunikasi Digital RI Mutia Fiada Hafid, ditegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi menjadi momen refleksi atas tantangan masa kini. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi menjadi momen refleksi untuk menjawab tantangan zaman. Kebangkitan nasional dimulai 117 tahun yang lalu melalui pendirian Budi Utomo sebagai simbol kesadaran dan semangat berdikari bangsa Indonesia. Kebangkitan ini terus berlanjut dan kini menghadapi tantangan global seperti disrupsi teknologi, krisis pangan, serta polarisasi geopolitik. Indonesia memilih menjadi negara yang bebas dan aktif dalam diplomasi, menjadi mitra terpercaya di forum internasional. Di dalam negeri, pemerintahan Prabowo Gibran menekankan pembangunan berbasis kebutuhan dasar rakyat. Langkah konkret yang telah dilakukan dalam 150 hari pertama antara lain: 1. Kesejahteraan sosial, program makan bergizi gratis untuk 3,5 juta anak. 2. Kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 770.000 warga dengan pemanfaatan teknologi digital. 3. Ekonomi, pembentukan Danantara, investment agency untuk pengelolaan kekayaan nasional. 4. Sumber daya manusia dan digitalisasi, pengembangan, pelatihan, vokasi, dan talenta digital termasuk peresmian AI Center of Excellence di Papua. 5. Perlindungan digital, diterbitkannya PP Tunas untuk melindungi anak di ruang digital. Seluruh upaya ini berpulang pada satu tujuan besar, membangun bangsa depan yang tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak kepada rakyat. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita menentukan kembali arah perjalanan bangsa, dan dalam semangat itu, pemerintah telah menetapkan hasrat kita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah, perlahan tapi pasti, tak terlalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan. Karena sesungguhnya kebangkitan yang paling pokok adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan, dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama, serta melangkah bersama dengan langkah yang tenang namun penuh keyakinan menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab. Upacara ditutup dan pembacaan doa, lagu-lagu perjuangan, serta penyampaian laporan akhir dari Komandan Upacara. Kegiatan berjalan lancar dengan penuh semangat nasionalisme, mencerminkan komitmen Polda Sumatera Selatan dalam mendukung cita-cita kebangkitan nasional yang berkelanjutan. Demikianlah laporan dari saya, Aibda Atri, Polda Sumatera Selatan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menjenguk sejumlah personil Polri yang mengalami luka saat bertugas mengamankan pertandingan sepak bola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan moral bagi anggota yang sedang menjalankan tugas negara. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan didampingi Ketua Bayangkari Daerah Jawa Barat menjenguk langsung personil Polri yang mengalami cedera akibat insiden saat pengamanan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persis Solo beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara dan fasilitas kesehatan lainnya di Kota Bandung. Hal ini sebagai bentuk perhatian dan empati pimpinan kepada anggota yang terluka saat menjalankan tugas. Kapolda Jabar memberikan semangat dan motivasi kepada anggota yang sedang menjalani perawatan medis. Ia juga memastikan bahwa seluruh personil mendapat layanan kesehatan yang optimal untuk mendukung pemulihan. Dukungan moral juga disampaikan oleh Ketua Bayangkari Daerah Jawa Barat kepada keluarga anggota yang terdampak. Ia mengharapkan para keluarga bisa tetap tabah dan memberikan semangat selama proses pemulihan berlangsung. Kapolda mengapresiasi dedikasi dan kesigapan anggota yang profesional dalam menjalankan tugas di lapangan. Komitmen ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Polda Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan perlindungan maksimal kepada personel di lapangan dan juga masyarakat. Fokus peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di lini terbawah, Kapolresta Pati AKBP Jaka Wahyudi cek kesiapsiagaan personil, sikap tampang, sarana prasarana, dan fasilitas yang ada di Polsek Jakenan, Puncak Wangi, dan Gabus. Kepolisian Resor Kota Pati terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam kunjungannya ke Polsek Jakenan, Puncak Wangi, dan Gabus, Kapolres Langun melakukan pengecekan tampang, sarana dan prasarana di Polsek jajaran. Dalam arahannya kepada para anggota Polsek, Kapolresta Pati AKBP Jaka Wahyudi menekankan peran krusial Polsek sebagai ujung tombak pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Polisi tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya kehadiran polisi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Kapolres menjelaskan bahwa kehadiran Polsek yang efektif harus terwujud dalam 3 hal utama: pelayanan prima, keamanan yang terjamin, dan pembinaan masyarakat yang berkelanjutan. Kunjungan kerja Kapolresta disambut baik jajaran Polsek Jakenan, Puncak Wangi, dan Gabus. Mereka menyatakan apresiasi atas perhatian dan arahan langsung dari Kapolres. Para anggota Polsek menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat sinergi dengan instansi lain. Dari Humas Polresta Pati, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes Polda Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada guru dan siswa TK serta SD Kemala Bayangkari. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Polda Jawa Tengah dalam mendukung kesehatan komunitas pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah yang berafiliasi dengan Bayangkari. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan gigi. Langkah ini diambil untuk memastikan kondisi fisik dan oral seluruh siswa dan guru berada dalam keadaan prima, sehingga mereka dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan optimal dan tanpa hambatan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh partisipan, baik guru maupun siswa. Dengan deteksi dini terhadap potensi masalah kesehatan diharapkan dapat dilakukan penanganan lebih lanjut secara cepat, sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Melalui program pemeriksaan kesehatan ini, Bidokes Polda Jawa Tengah menunjukkan kepeduliannya terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda. Diharapkan seluruh siswa dan guru dapat senantiasa sehat dan dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan baik dan lancar, menciptakan lingkungan pendidikan yang produktif. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.